Perhatikan pengalaman berikut, insya Allah ada hikmah positif ya di balik apa yang disampaikan oleh klien Mbak Wira. Maaf mengganggu sebentar, hanya ingin menyampaikan kejadian sangat unik, Mbah. Jadi gini ceritanya. 4 hari yang lalu ada pelanggan yang bikin jadwal ke saya. Di keesokan harinya beliau bilang baru bisa bayar minggu depan. Oke, saya iyakan saja. Nah, di sini saya mencoba afirmasi ke kodam saya yang baru beli ke Mbak Wira. Ya tujuannya ngetes atau training lah ya. Walaupun saya sendiri udah paham betapa galak dan ganasnya Om Yang dari Mbak Wira. Nah, sore saya afirmasi ya sambil membayangkan wajah si customer beserta rumahnya. Kemudian saya bayangkan jalan menuju rumahnya, saya bayangkan wajah orangnya, kemudian saya komunikasikan ke Eyang. Kejadian uniknya terjadi di 5 jam kemudian, Mbah. Jadi ini udah malam hari. Apa yang disampaikan oleh klien ya dengan membayangkan wajah customer, membayangkan jalan ke rumahnya, membayangkan rumahnya, membayangkan wajahnya sambil afirmasi, ini disebut dengan teknik visualisasi. Yang Mbak Wira ulangi, ini disebut dengan teknik visualisasi. Dan teknik visualisasi ini bekerja sangat baik pada beberapa klien karena memang masing-masing klien itu punya ciri khas atau punya gaya masing-masing yang ampuh ketika dilakukan. Kalau untuk hal lain, Mbah, kerejekian misalnya, ini udah banyak dibahas. Kalau kerejekian visualisasinya apa? Energi terpancar dari dalam diri, kemudian menarik rezeki dari arah mana saja. Kemudian bisa memvisualisasikan di hari itu banyak klien, banyak pembeli, banyak customer, banyak deal-deal project sehingga rezeki meningkat. Atau mungkin kalau misalnya ingin menundukkan pimpinan ya, dibayangkan visualisasikan energi pimpinan itu masuk ke dalam diri kita, menyatu dengan diri kita sehingga pimpinan itu baik dengan kita kayak gitu. Kemudian kalau penyembuhan ya atau healing, dibayangkan energi dari Hazimat berupa energi positif biasanya berwarna hijau dan seterusnya masuk ke dalam luka, masuk ke dalam titik yang sakit, kemudian perlahan menghilang sakitnya, mengobati penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya dan seterusnya. Kalau proteksi ya divisualisasikan, dibayangkan energi dari Hazimat itu menyelimuti diri kita, kemudian menjadi selimut yang tebal, selubung yang kokoh, kuat dan sebagainya. Itu adalah namanya teknik visualisasi dan memang terus terang ada saja orang-orang yang cocok dengan teknik tersebut. Kita lanjut. Kejadian unik terjadi di malamnya. Tiba-tiba customer itu datang ke rumah dengan membayar kontan langsung, Pak. Dan DP seperti yang dijanjikan. Tapi sekelebat seperti bau minyak ciri khasnya si Eyang Om Yang. Saat itu saya tanya ke customer, loh katanya mau bayar minggu depan, Pak. Kok langsung dibayar sekarang, ada apa? Jawabannya mumpung ada. Wedi boan kimpenan ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih ya mumpung ada uang takut kimpenan atau ke bawah mimpi. Terus anehnya lagi si customer yang biasanya basa-basi lama saat itu langsung kabur, Mbak, seperti orang tergesa-gesa dan sikapnya berbeda dari biasanya. Istri itu sampai heran, sampai bilang loh kok itu si Indu, si itu, si Anu kok jadi aneh. Nah ini ya, jadi seperti ini adalah salah satu hal yang bisa dipraktekkan ya untuk membantu kelancaran hajat hidup atau pekerjaan Anda dalam profesi sehari-hari. Namanya teknik visualisasi. Menanggapi cerita tersebut, Mbak Wira menduga ada upaya untuk bersikap curang dari customer kepada klien Mbak Wira. Jadi berusaha minta pelayanan terlebih dahulu namun pembayarannya diolor-olor hingga minggu depannya. Supaya apa? Supaya klien Mbak Wira lupa, malas nagih sehingga akhirnya dia mendapat keuntungan dengan mendapatkan pelayanan namun tidak perlu membayar uang. Ya untung ada kodam yang membacking usaha tersebut sehingga ada aksi ya, teror dan lain sebagainya yang membuat si customer yang awalnya mau bersikap curang ini kemudian buru-buru membayar karena terkena efek terornya. Ya walau alam ya, tapi analisa Mbak Wira seperti itu. Nah, kok bisa sih Mbah kejadian-kejadian kayak gini itu kok banyak bermunculan ya di sekitar kita? Karena begini Pak, di setiap kondisi ekonomi sulit itu selalu saja banyak penipu bermunculan. Dan sadar atau tidak, entah Anda siap atau tidak, suka atau tidak, tahun 2024 termasuk 2025 awal ini, kondisi ekonomi Konoha itu masih buruk. Sehingga banyak penipu berkeliaran mencari mangsa. Dan Mbak Wira baru saja mengalami. Jadi salah satu dari penipu itu sayangnya adalah teman kuliah Mbak Wira sendiri. Dulu waktu masih kuliah S1 ya. Dia mengeluh bahwa
dalam bisnis sekarang makin sulit cari klien, kompetitor makin banyak, persaingan makin berat, dan minta didoakan atau di backing khusus agar lancar dan mudah dapat rezeki. 3 bulan Mbah Wira backingin, katanya bisnisnya membaik, usahanya makin rame, omset terus tumbuh, baik ya, bisa beli mobil Innova Reborn yang terbaru, beli ruko baru ya. Alhamdulillah, apa yang Mbah Wira doakan yang menjadi hajat beliau kesampaian. Namun yang terjadi berikutnya sangat mengecewakan karena klien ini mulai menipu. Ya, uang klien, jadi dia membuka jasa, kemudian uang klien-kliennya dia diperas habis, namun pekerjaannya tidak ditunaikan. Jadi klien yang Mbah Wira backingin ini buka jasa, ada usaha jasa, kemudian uang klien-kliennya dia diperas habis, namun pekerjaannya tidak kunjung ditunaikan. Pada akhirnya terbongkar juga kebusukannya, dan tidak berselang lama Pak, itu cabang bisnisnya tutup di 2 kota sekaligus. Lihat kan bagaimana cepatnya reaksi hukum sebab akibat bekerja. Baru aja mulai nipu, beberapa bulan berikutnya langsung bangkrut bisnisnya di beberapa kota. Walau alam, apakah itu akibat kualat atau akibat memang kerjanya buruk sehingga cabang-cabangnya itu tutup, ya hanya dia dan Tuhan yang mengetahui. Maka dari itu Pak, jika Anda perhatikan mengapa Mbah Wira jika jual itu selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan atau transparansi, tidak berani overklaim, tidak berani iklan berlebihan. Semua yang diulas seperti pada konten kali ini itu apa adanya aja sesuai dengan pengalaman klien yang diceritakan dalam testimoni. Ya semata-mata supaya tidak ada pembeli yang merasa dibohongi. Sekian banyaknya sosial media yang Mbah Wira miliki, mulai dari YouTube, Instagram, Thread, Noise, Facebook, sampai website. Jika memang Mbah Wira itu jualannya nipu, tentu sudah dihujat di sana sini Pak. Akunnya akan baru terus. Karena akun lama penuh dengan komentar, minta pertanggungjawaban dan seterusnya. Nama Mbah Wira dan Padepokan Sengkelat juga tetap eksis selama 10 tahun. Tidak pernah ganti-ganti nama, tidak pernah ganti-ganti merek. Dia semata-mata karena Mbah Wira jaga betul Pak kejujuran dalam berdagang, serta kepercayaan yang telah diberikan oleh klien pada Mbah Wira. Makanya merek Padepokan Sengkelat bisa awet hingga 10 tahun. Ingat, sopo salah bakal seleh itu nyata adanya. Maka dari itu bekerjalah yang baik. Insya Allah rezeki juga akan mengikuti baik. Perhatikan klien berikut ini. Beliau menceritakan bahwa beliau sudah sering kena tipu dukun-dukun abal-abal. Ngisi gotri ke badan, ngisi benda yang aneh-aneh yang katanya berkodam dewa-dewa, katanya berkodam dewi-dewi kayangan dan seterusnya, namun nyatanya tidak ada manfaat atau tua yang bisa dirasakan. Barang-barang saya yang dulu pun juga sudah saya buang Mbah, karena memang gak ngefek apa-apa, daripada buat saran jin negatif yang malah merugikan saya. Alhasil ya saya buang aja, buat apa mau gak ngefek. Maharnya pun sudah saya ikhlaskan, saya berikan ke si dukun yang abal-abal tadi. Saya anggap semuanya sebagai perjalanan apes, sebagai pengalaman hidup. Dan sekarang alhamdulillah usaha saya bangkit lagi Mbah, ditambah para eyang ya, para khodam yang sudah membacking tentunya tidak diragukan lagi karena level mereka 9-an ke atas. Bukan kelas ecek-ecek, ini azimatnya Mbah Wira. Semua sudah berjalan lancar, malah sekarang ini banyak customer-customer baru berdatangan. Belum juga sebulan mahar terakhir dari Mbah Wira kemarin sudah balik modal lagi Mbah, malah lebih-lebih. Alhamdulillah ya. Jadi ya memang dalam perjalanan apapun itu, mau supranatural, mau bisnis, kita senantiasa bertemu dengan para penipu terlebih dahulu sebelum akhirnya benar-benar bertemu kawan yang bisa dipercaya. Ya, namanya zaman edan Pak, lera melu edan ora keduman katanya gitu. Mbah Wira sudah ingatkan berkali-kali, Mbah Wira sudah tegur berkali-kali kepada teman Mbah Wira yang menipu itu. Jangan menipu. Ayo kerja yang jujur, ayo dagang yang jujur. Saya backingi kamu sungguh-sungguh. Saya doakan kamu sungguh-sungguh dan doanya itu kepada Tuhan bukan kepada setan. Makanya ayo kerja yang benar, jangan nipu orang supaya hasilnya itu berkah. Kalau hasilnya berkah dimakan ya kenyang ya jadi daging. Kalau hasilnya itu nggak berkah dimakan jadi penyakit. Dan selama Mbah Wira backingi,
ya ada aja yang keluarganya yang meninggal. Karena mungkin ya itu tadi, semakin banyak klien yang didapat namun karena kerjanya main-main, nipu, bohong-bohongan, akhirnya disumpahi sama orang. Begitu didoakan kliennya banyak tapi ditipu semua, kan yang nyumpahi otomatis makin banyak. Akhirnya anggota keluarganya itu meninggal satu persatu. Nyata, Pak. Karma itu nyata. Begitu Anda kehilangan rezeki, coba introspeksi diri, apa yang salah dari diri saya? Kenapa kok rezeki itu terasa menjauh? Jangan-jangan karena memang saya melakukan sebab yang buruk sehingga akibatnya juga buruk bagi diri saya. Mari introspeksi, memperbaiki diri. Semoga ke depan kita semua dimudahkan jalannya, dimudahkan usahanya sehingga banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin.